Halo guys, jadi kita di sini bakalan wawancarain owner dari Brownies Sugar Kiss. Kakak siap ditanya-tanya nih, banyak nih pertanyaannya. Siap. Siap. Jadi mungkin yang mulai bertanya mungkin dari Kak Nurul dulu nih ya. Mulai. Oke, untuk pertanyaan pertama itu ada berapa jumlah modal awal saat mendirikan usaha, dan modal ini tuh apakah milik pribadi atau pinjaman? Untuk modal pertama itu di 300.000 dan modal itu milik pribadi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu status tempatnya ini di mana ya? Di rumah sendiri, jadi produksinya di rumah. Oke. Lalu bagaimana cara pelaku UMKM ini mencatat aktivitas keuangan usahanya? Saya mencatat keuangan usaha dengan cara yang sederhana, yaitu menggunakan buku kas. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh Askia. Oke, selanjutnya apakah kakak menggunakan aplikasi akuntansi untuk mencatatnya? Saya mencatat semua transaksi keuangan di buku kas, kemudian setiap akhir bulan saya pindahkan ke Excel. Apakah kakak sudah menggunakan aplikasi akuntansi untuk mencatatnya? Saya mencatat semua transaksi keuangan di buku kas, kemudian setiap akhir bulan saya pindahkan ke Excel. Terus apakah kakak udah membuat laporan keuangan untuk usahanya? Iya, saya sudah membuat laporannya keuangan sederhana setiap bulan dengan menjumlahkan semua pemasukan dan pengeluaran dari Excel. Lalu jenis laporan keuangan apa saja yang telah kakak buat? Laporan laba rugi sama catatan stok bahan. Kalau boleh tahu, apa aja kendaraan yang kakak hadapi dalam menyusun laporan keuangan? Kendala utama saya adalah kurangnya waktu untuk membuat laporan keuangan secara detail. Apakah kakak ada standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan? Kadang suka lupa mencatat karena fokus produksi dan mengurus orderan, jadi kadang keteteran juga. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Desi. Bagaimana penentuan harga jual barang yang sudah jadi? Saya tentuin harga jual dengan hitung dulu total biaya bahan, ongkos produksi, sama perkiraan tenaga kerja yang dikeluarkan. Terus saya tambahkan keuntungan dengan yang masuk akal, tapi tetap sesuai dengan harga pasar. Biasanya juga saya cek kompetitor dulu biar gak terlalu mahal atau kemurahan. Lalu yang kedua, biaya apa saja yang termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung? Untuk biaya bahan baku langsung itu ada coklat batang, coklat bubuk, telur, gula, butter, tepung terigu, terus ada tambahan topping kayak almond, chocolate chips, dan lain-lain. Lalu biaya apa saja yang termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung? Karena dikerjakan berdua sama kakak ipar saya, tenaga kerja langsungnya dari kita berdua. Tapi kalau dihitung bisa dimasukkan sebagai upah atau imbalan jasa untuk kita berdua. Lalu biaya apa saja yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik variabel? Itu ada gas untuk oven, listrik dipakai untuk mixer, dan kulkas menyimpan bahan-bahan, biaya kemasan, sama biaya transportasi. Lalu selanjutnya biaya apa saja yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik tetap? Ada peralatan baking kayak mixer, oven, loyang dihitung dari penyusutannya. Biaya langganan kadang dipakai untuk promosi atau orderan. Oke, yang selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh Yaya. Untuk berapa sih unit barang yang diproduksi? Kalau misalkan aku tuh sistemnya open PO, jadi setiap 1 minggu itu produksinya 24 cup. Oke. Lalu berapa unit persediaan bahan baku di awal periode?
Nggak ada sih karena produksinya berbasis open PO. Oke. Lalu berapa unit persediaan barang dalam proses di awal periode? Biasanya nggak ada karena sistemnya open PO kan, jadinya kalau ada pesanan baru diproses. Oke. Untuk persediaan barang jadi di awal itu berapa periode? Ah, Biasanya stok barang jadi itu nggak ada karena browniesnya fresh dibuat setelah open PO. Untuk persediaan bahan baku di akhir periodenya gimana? Itu tuh gak nentu, kadang langsung habis karena saya membuatnya sesuai open PO, kadang sisa gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaidan. Oke, jadi kira-kira unit persediaan barang dalam proses di akhir periode itu berapa? Biasanya nggak ada karena semuanya langsung jadi dan dikirim setelah dibuat. Terus kalau unit persediaan barang jadi di akhir periode, Stok barang juga biasanya jadi nggak ada karena sistemnya made to order. terus kalau unit pembelian bahan baku neto pada periodenya apa? Untuk total biaya bahan baku itu di 200.000 untuk sekali produksi atau open PO. Kalau penetapan perusahaan untuk biaya administrasi dan penjualan itu berapa kira-kira? Untuk biaya administrasi dan penjualan total di 70.000. Terus biasanya rata-rata pendapatan hasil penjualan kotornya berapa dalam 1 bulan? Pendapatan kotor dalam 1 bulan itu di 3.024.000. Oke, mungkin segitu aja ya pertanyaan dari kita. Terima kasih udah menjawab semuanya. Ya, mungkin gimana Des? Udah? Cukup? Oh, cukup. Udah cukup. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penilaian kami yang berjudul Laporan Hasil Analisis Usaha UMKM Manufaktur. Studi kasusnya yaitu Brownies Sugar Kiss Dessert. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Dia Amelia Puspita dengan NPM 059, yang kedua ada Askia Sarah Zakiani dengan NPM 093, lalu ketiga ada Nurul Rohmawati dengan NPM 133, lalu yang keempat ada saya sendiri, Risi Putriawati dengan NPM 079, lalu kelima ada Vidya Fatima dengan NPM 019, yang terakhir ada Zaidan Adinata dengan NPM 170. Di sini ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Vidya Fatima. Selanjutnya pendahuluan. Brownies Sugar Kiss Dessert merupakan sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam produksi makanan ringan berupa brownies fudgy. Usaha ini termasuk dalam kategori UMKM manufaktur skala kecil karena aktivitas utamanya adalah mengolah bahan baku menjadi bahan produk makanan yang jadi dan siap dikonsumsi langsung dipasarkan kepada konsumen akhir. Selanjutnya ada analisis pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha Brownies Sugar Kiss Dessert dilakukan secara langsung oleh Dea dan kakak iparnya dengan pendekatan yang terintegrasi dan efisien. Sebagai selaku usaha tunggal, Dea dan kakak iparnya memegang kendali penuh atas seluruh aspek operasional, mulai dari proses produksi, strategi pemasaran, manajemen keuangan, distribusi produk, hingga pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada analisis perhitungan dari biaya produksi. Di sini biaya total dari bahan bakunya itu sebesar 201.000, lalu untuk total produksinya itu sebesar 348.900.000. Kemudian ada analisis dalam biaya produksinya, yaitu HPP-nya itu sebesar HPP-nya sebesar 619.900.000, lalu kemudian HPP per cup-nya itu ada
25.833.000 lalu dibulatkan menjadi 26.000. Kemudian margin keuntungannya itu 20% dan harga jualnya itu 31.200 yang kita bulatkan menjadi 31.500. Maka dalam analisis biaya produksi ini terjadinya overpricing HPP antara HPP per cup dan harga jualnya. Lalu di sini ada analisis biaya produksi dengan harga jual, underpricing atau overpricing. Ya, ini kenapa? Ya, terus di sini total penjualannya 756.000. Margin keuntungannya 0,1798 bla 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 bla. Lalu laba per cupnya itu 5.667. Laba bersihnya 144.000. Hasil sama dengan harga jual 1,18%. Lalu laba per cupnya dibulatkan menjadi 6.000. Ya, maka laba per cup sebesar 5.667 dan dibulatkan menjadi 6.000. Kemudian laba bersih sebesar 144.000. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu efisiensi biaya dapat ditingkatkan dengan melakukan pembelian bahan baku secara grosir untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua itu melakukan standarisasi ukuran dan berat produk agar tidak terjadi pemborosan bahan. Dan ketiga itu kemasan juga dapat disesuaikan agar tetap menarik namun tetap ekonomis. Dan yang terakhir apabila ditemukan adanya overpricing, maka solusinya adalah menambahkan nilai tambah seperti variasi topping atau kemasan eksklusif agar harga tetap terasa wajar di mata konsumen. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi berdasarkan kesimpulannya, berdasarkan hasil analisisnya yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Brownies Sugar Kiss Dessert ini merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang manufaktur makanan ringan, khususnya produksi brownies fudgy yang dijalankan secara home industry oleh Dea dan kakak iparnya. Usaha ini menggunakan sistem pre-order yang memungkinkan efisiensi dalam pengelolaan bahan baku dan produksi, serta minim risiko kerugian akibat produk tidak terjual. Ya, jadi mungkin sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan sama rekamannya juga, kalau ada kurangnya mohon maaf. Lahir dan batin, mohon maaf. Ya, gitu. Ya, ngomong dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.